Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El Fatih Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share agar kami tetap semangat dalam membuat konten ini. Kami akan lebih berfokus membahas tentang hukum-hukum pernikahan dalam Islam karena masih jarang orang yang membahasnya. Hal ini disebabkan masyarakat masih menganggap tabu hal ini, padahal syariat Islam mengaturnya juga. Tidak usah lama-lama, mari langsung kita bahas permasalahan ini. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari akun yang bernama Kamelsi. Pertanyaannya sebagai berikut. Nah, saya pendek bang, apa saya tidak berhak untuk menikah? Sebelum kita menjawab, mari kita lihat teks yang tertulis dalam kitab Fathul Izar. Nafisatun Qala al-hukama Man wajada fil mar'ati hasyaratun aw sofin fala yambaghi akhdhuha. Ahli-ahli hikmah atau peneliti berkata, barang siapa yang menemukan perempuan dari salah satu 10 karakter ini, maka sebaiknya tidak mengambilnya sebagai istri. Ahaduha kaunuha qasiratal qamati. Yang pertama, adanya wanita itu terlalu pendek. Atsani kaunuha qasirata sya'ri. Yang kedua, perempuan itu rambutnya pendek. Ats-tsalisu rafi'atal jasadi. Yang ketiga, perempuan yang terlalu tinggi. Ar-rabi'u salitatul lisani. Yang keempat, perempuan itu terlalu cerewet. Al-khamisu kaunuha munqati'atal auladi. Yang kelima, perempuan itu tidak mempunyai anak atau mandul. As-sadisu kaunuha indaha ainad. Yang keenam, perempuan itu pemarah. As-sabi'u kaunuha musrafata mubadziratan. Yang ketujuh, perempuan itu boros. As-saminu kaunuha tawilatal yad. Yang kedelapan, perempuan itu panjang tangannya. At-tasi'u kaunuha tuhibbuz zina indal khuruj. Yang kesembilan, perempuan itu senang berhias ketika keluar dari rumah. Al-ashiru kaunuha mutallaqatan min ghairihi. Yang ke-10, perempuan yang telah ditalak oleh orang lain. Yang perlu diketahui, tidaklah semua perintah menunjukkan wajib dan tidaklah semua larangan menunjukkan keharaman, tapi bisa menunjukkan kemakruhan pula ketika ditemukan dalil yang menunjukkan hal demikian itu. Dalam kitab Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh, di sana dikatakan wa mithlu qaidah an-nahyu yufidu at-tahrim. Ada sesamanya kaidah larangan itu berfaedah keharaman. Ila idza wujidat qarinatu tasarrufuha anit tahrimi. Kecuali ketika ditemukan alasan-alasan yang menunjukkan tentang pemberlakuan itu, maka tidak dihukumi haram. Sedangkan hukum-hukum syariat dalam Islam itu jumlahnya ada 5, walaupun ada yang mengatakan 7. Mari kita bahas tentang hukum-hukum tersebut. Ada kalanya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, dan apa itu mubah? Dalam kitab Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zidan, di sana menyebutkan
aqsamul hukmi syar'i yunqasimul hukmi 'indal usuliyin ilal qismain. Hukum-hukum syariat menurut ulama ahli usul fikih itu ada dua. Al-awwalul hukmu taklifi, yang pertama dinamakan hukum taklif. Wa huwa ma yaqtadi talabul fi'li awil kaf anhu awit takhir bainal fi'li wa tarki. Yang pertama adalah hukum taklifi, yaitu sesuatu yang menuntut untuk mengerjakan ataupun meninggalkan, ataupun boleh memilih di antara mengerjakan dan meninggalkan. Asani al-hukmul wad'i, yang kedua dinamakan hukum wad'i. Wa huwa ma yaqtadi ju'ila syai'an sababan li syai'in akhar au syarton au mani'an minhu. Yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebab kepada sesuatu yang lain, atau menjadikan syarat, atau menjadikan penghalang. Sedangkan hukum taklifi itu ada 5 dan hukum wad'i itu ada 2. Jadi semuanya menjadi 7. Kalau mengatakan hukumnya itu 5, maka itu maksudnya taklifi saja. Tapi kalau mengatakan 7, maka taklifi dan wad'i. Selanjutnya, aqsamul hukmi at-taklif yunqasimu mu'azzamul usuliyin al-hukma taklifi ila khamsatin aqsamin wa hiya awalan al-ijab wa huwa talabu syar'il fi'li ala sabilil hatmi wal ilzam wa asaruhu fil fi'lil mukallaf al-wujub wal fi'lul matlub ala hadhil wajhi huwal wajib. Yang dinamakan ijab yaitu sesuatu hukum syariat yang memerintahkan untuk mengerjakannya secara harus untuk menetapinya. Wa asaruhu fil fi'lil mukallaf, dan bekasnya ini adalah perbuatan dari orang-orang mukallaf, itu dinamakan al-wujub. Sedangkan mengerjakannya yang diperintahkan itu dihukumi wajib. Ada ijab, ada wujub, ada al-wajib. Saniyan an-nadbu wa huwa talabu syar'il fi'li ala sabibi tarjih lal ilzam wa asarul fi'lul mukallaf an-nadbu aidon wal fi'lul matlub ala hadhi sifat huwal mangdub. Yang dinamakan an-nadbu atau sunnah yaitu apa? Talabu syar'i, syariat memerintahkan untuk mengerjakannya atas jalan penguatan bukan keharusan, dan akibat yang dilakukan oleh orang mukallaf itu dinamakan nadab, sedangkan hukum yang ditimbulkan dari pengerjaan itu dihukumi mangdub atau dinamakan dengan mangdub. As-salis at-tahrim wa huwa talabu syar'il kaf anil fi'li ala sabilil jazmi wal ilzam. Yang dinamakan haram adalah perintah syariat untuk tidak mengerjakan suatu pekerjaan dengan jalan keharusan dan kewajiban untuk meninggalkannya. Wa asaru fil fi'lil mukallaf hurmah, dan akibat yang ditimbulkan dari pengerjaan orang mukallaf ini itu dinamakan hurmah. Wal fi'lul matlub tarkuhu, dan pengerjaan untuk meninggalkan itu dinamakan haram. Rabi'an al-qarahah wa ya talabu syar'il kaf anil fi'li ala sabilil tarjih lal hatmi wal ilzam wa asaruhu fi fi'lil mukallafil karaha aidon wal fi'lul matlub tarkuhu ala hadhil wajhi wa wal makruh. Yang keempat adalah karohah, yaitu syariat memerintahkan untuk meninggalkannya atas jalan anjuran tidak keharusan. Wa asaru fil mukallaf, dan pengerjaan orang mukallaf ini itu dihukumi karohah. Wal fi'lul matlub, dan pengerjaan untuk meninggalkannya adalah dihukumi atau dinamakan makruh. Khamisan al-ibahah wa ya takhyir syari'ah lil mukallaf bainal fi'li wa tarki duna tarjih
li ahadihima 'alal akhar wa atharu fil fi'lil mukallaf ibaha wal fi'lul ladzi khayara fil mukallaf wal mubah. Ibaha adalah syariat memperbolehkan untuk memilih kepada orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkan, bukan keharusan atau bukan memilih antara salah satunya. Akibatnya yang dilakukan oleh orang mukallaf itu dinamakan ibaha, sedangkan pengerjaan memilihnya itu dinamakan mubah. Yang perlu kita ingat bahwa kitab Fadlul Izar itu dikarang berdasarkan ijtihad para ulama yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan penelitian para ulama. Karena di mukadimah pun sudah jelas, jama'atuha wa taqattuha wa naqaltuha min fahwil ulama war rijal. Saya mengumpulkan dalil-dalil pada kitab ini, wa naqaltuha, dan saya memindahnya dari penelitian-penelitian para ulama war rijal dan tokoh-tokoh. Sedangkan 10 larangan wanita tadi yang tidak baik dinikahi ini berdasarkan penelitian para ulama, bukan merupakan usul syariat. Jadi kita boleh mengimani ataupun tidak. Dan alasan ulama ini melarang untuk menikahi wanita yang sangat pendek dikarenakan wanita yang sangat pendek susah untuk melahirkan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian para dokter zaman sekarang. Hal ini disebutkan dalam laman website theasianparent.com. Di sana dikatakan, katanya ibu hamil berpostur pendek lebih berisiko saat melahirkan dibandingkan dengan ibu yang berpostur tubuh normal. Benarkah? Nyatanya beberapa studi membuktikan kalau ibu hamil berpostur pendek memang bisa memengaruhi proses persalinan. Berbagai studi membuktikan kalau tinggi badan dapat menentukan ukuran panggul seseorang. Artinya, semakin pendek seseorang, maka semakin kecil ukuran panggulnya. Sedangkan ukuran panggul ini menjadi faktor penting untuk menentukan keberhasilan melahirkan secara normal. Sedangkan ada anjuran dalam Islam untuk menikahi wanita yang bisa memiliki anak banyak karena sesuai dengan sabda Rasul dan dalil-dalil yang menunjukkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukashirun bikumul umam." Nikahilah perempuan yang pecinta, yang dapat mencintai suaminya dan yang dapat mempunyai anak yang banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan umat-umat yang terdahulu. Sahih riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Hakim dari jalan Ma'qil bin Yasar. Hadis lain menyebutkan, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukashirun bikumul anbiya yaumal qiyamah." Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Sahih riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Sa'id bin Mansur dari jalan Anas bin Malik. Dalil yang menunjukkan tentang Rasul menganjurkan untuk memiliki anak banyak itu sangatlah banyak. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Maka dengan demikian itu, hanya saja ini itu bersifat anjuran, tidak bersifat kewajiban. Karena inti dari pernikahan adalah adanya cinta dalam pernikahan, dan pernikahan itu bertujuan untuk menjauhi perzinahan yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dari kami. Jika ada kesalahan dalam terjemah dan penjelasan, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.